Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berikutnya ada dua pembahasan yang akan kita jelaskan di sini. Pertama adalah limadza yahtajul anbiya'u ilal mu'jizati. Kenapa para nabi itu membutuhkan dan memerlukan kepada mu'jizat di dalam dakwah dan tabligh mereka? Al-mu'jizatu kama huwa wadihun min lafziha. Definisi atau pengertian mu'jizat sebagaimana sudah jelas dilihat dari sisi lafaznya adalah amalun khariqun ya'ti bihin nabiyyu wa ya'juzu 'anil ityani bihil akhirun. Mu'jizat ialah suatu amal perbuatan yang menyalahi kebiasaan, yang dianggap aneh dan menakjubkan, yang didatangkan atau dilakukan oleh seorang nabi, sedangkan orang lain tidak mampu dan lemah untuk melakukan hal seperti itu. Itu definisi tentang mukjizat. Alan nabi sahibil mu'jizati ayyatahaddan nasa bimu'jizatihi. Nah, dengan mukjizat itu maka seorang nabi, pemilik mukjizat, dia menantang manusia dalam suatu urusan, dalam suatu hal. Wa yu'lina lahum anna mu'jizatahu dalilun ala sidqi da'wahu. Dan nabi tersebut mengumumkan kepada mereka, kepada manusia, kepada mad'unya, yaitu yang diajak dakwah kepada Islam, bahwa mukjizat yang dia bawakan sebagai dalil atas kebenaran dakwanya atau tablignya. Yaitu yang pertama tentang mukjizat seorang nabi. Jadi posisi mukjizat sebagai penguat dan penopang dakwah setiap nabi. Karena itu setiap nabi pasti memiliki mukjizat pada masanya masing-masing. Dan mukjizat mereka berbeda-beda sesuai dengan kondisi di masa mereka masing-masing yang diperlukan di masa itu. Yang kedua, Al-Qur'anu mu'jizatu nabiyil akramil khalidah. Bahwa Al-Quran juga sebagai mukjizat seorang nabi, nabi kita, Nabi Muhammad yang mulia, bahkan mukjizat yang abadi, yang lestari. Al-Qur'anu kitabun yasmu ala afkaril bashar. Hadzal kitabul karimu yu'tabaru baina ma'ajizan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqwa sanadin hayyin ala nubuwwatir rasulil khatam li'annahu mu'jizatun natiqatun wa khalidatun wa alamiyatun wa ma'nawiyatun. Al-Quran sebagaimana kita ketahui bahwa merupakan kitab suci yang paling mulia, yang mengalahkan dan menundukkan seluruh pemikiran umat manusia. Dan kitab Al-Quran yang mulia ini di antara mukjizat nabi kita yang lain adalah merupakan mukjizat yang paling kuat, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling besar sanadnya, yang dianggap sebagai mukjizat yang hidup atas kenabian atau nubuah Rasulullah SAW yang sebagai pamungkas para nabi. Karena Al-Quran sebagai mukjizat yang natiqah, yang bisa berbicara, yang khalidah, yang kekal abadi sampai hari kiamat, yang alamiah bersifat internasional atau universal, wa ma'nawiyatun, dan juga mukjizat mengandung mukjizat ma'nawiyah, bukan materi saja. Amma annahu mu'jizatun natiqatun fa inna ma'ajizal anbiya'i sabiqina lam takun kadzalik. Kita katakan bahwa mukjizat nabi sebagai mukjizat yang natiqah, yang bisa berbicara. Karena mukjizat para nabi sebelumnya tidak seperti mukjizat Rasulullah, tidak seperti Al-Quran. Ay annaha kanat bihajatin ila wujudin nabi likai yatahaddasa linnasi an mu'jizatihi wa yatahaddahum biha. Artinya bahwa mukjizat para nabi sebelumnya itu masih memerlukan kepada wujudnya seorang nabi agar dapat berbicara kepada manusia tentang mukjizatnya, kemudian menantang mereka dengan mukjizat tersebut.
wa ma'ajizun nabil khatam adal Quran hiya min hadzal laun. Begitu pula mukjizat Rasulullah Nabi kita, Nabi terakhir yang selain Al-Quran seperti mukjizat para Nabi tersebut, yaitu perlu adanya bantuan beliau untuk menantang dan menjelaskan kepada mereka. Amal Quran pemu'jizatun natiqatun. Quran berbeda. Quran sebagai mukjizat yang natiqah. La yahtaju ila ta'rifin. Tidak memerlukan kepada penjelasan. Tidak perlu dikenalkan kepada orang. Yad'u li nafsihi binafsi. Al-Quran mengajak untuk dirinya dengan dirinya. Ya, Al-Quran mengajak umat manusia agar manusia menelaah dan mengikuti Al-Quran dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara menelaah dirinya. Begitu. Al-Quran yad'u li nafsihi binafsihi. Al-Quran mengajak umat manusia untuk dirinya dengan dirinya sendiri. Yatahadda binafsihi al-mu'arudina wa yadinuhum wa yakhruju muntasiran min sahhat at-tahaddi. Al-Quran menantang dengan dirinya itu setiap orang yang menantangnya dan dapat menundukkan mereka, dan Al-Quran keluar sebagai pemenangnya dari tantangan tersebut. Wa huwa yatahadda al-yawma jami'al bashar kama kana yatahaddahum fi 'ashr risalah annahu dinun mu'jizatun annahu qanunun wasiqatun tusbitu ilahiyatal qanun. Sampai hari ini pun dan sampai hari kiamat Al-Quran menantang semua umat manusia. Bagaimana mereka juga Al-Quran menantang mereka pada masa risalah Rasulullah dulu. Ya, sejak dulu sejak masa Rasulullah sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti, Al-Quran tetap menantang seluruh umat manusia, ya, menantang untuk mengakui kebenarannya, membuktikan, mencari kesalahannya. Annahu dinun mu'jizatun. Al-Quran sebagai agama dan sebagai mukjizat. Annahu qanunun. Al-Quran sebagai undang-undang, sebagai dastur, dan sebagai wasiqah, sebagai tanda penguat yang dapat menetapkan ketuhanan pembuat undang-undang. Kita katakan bahwa Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal, abadi dan bersifat universal. Ya, amal khuludu wal alamiyatu, adapun kekekalan dan kealamiahan atau keuniversalan Al-Quran, fa innal Qur'ana hattama sududaz zamani wal makani. Sehingga Al-Quran itu dapat menembus benteng-benteng dan tirai-tirai zaman dan makan. Wa huwa yatla'u 'alaina al-yawma kama tala'a 'ala 'arabil jahiliyati qabla qurun. Al-Quran dapat menginformasikan pada kita, memberitakan pada kita, mengajak kepada kita pada hari ini, sebagaimana Al-Quran juga memberikan informasinya, beritanya, dan menyampaikan undang-undangnya pada Arab jahiliyah pada masa dahulu sebelum beberapa abad. Wa ma la yartabitu bi zamanin aw makanin fa innahu yahwi 'anasir ad-dawam wal khulud wa sa'ata dairatihi al-'alamiyah. Ya, Al-Quran tidak berhubungan hanya dengan zaman saja dan makan saja, tapi kedua-duanya. Dan Al-Quran meliputi unsur-unsur yang merupakan atau yang menjadikannya sebagai kekal dan abadi. Dan luasnya jangkauannya bersifat internasional atau bersifat universal. Wa bidihiyun anna ad-din al-'alami al-khalid bihajatin ila misli hadhil wasiqa al-'alami al-khalidah. Sudah pasti bahwa agama yang bersifat universal seperti ini tentunya membutuhkan kepada mukjizat yang bersifat universal dan bersifat abadi pula. Amma sifatul ma'nawiyatu lil Qur'ani fa nafamuha hina nanzuru ila ma'ajizil anbiya'i sabiqin. Adapun sifat dan sisi ma'nawiyah Al-Quran, kita dapat memahaminya ketika kita memandang dan melihat mukjizat para nabi sebelumnya. Wa nara annaha kanat ghaliban jismiyah. Dan biasanya mukjizat para nabi sebelumnya bersifat jismiyah atau materi. Mislu syifa'il amrad al-jismiyah al-musta'afiyah wa tahaddus al-tifli fil mahdi. Seperti misalnya mukjizat para nabi sebelumnya menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya, sakit fisiknya yang sangat sulit. Juga misalnya berbicaranya anak kecil ketika dibawain ibunya. Wa kanat tatajihu nahwa
taskhiril a'dha'il badaniyah, dan mukjizat mereka itu para nabi sebelumnya adalah menundukkan anggota badan manusia. Amal Quran adalah Al-Quran fayaskharul quluba wan nufusa, maka dapat menundukkan dan mengalahkan hati-hati manusia dan jiwa-jiwa manusia. Wa yab'atsu fiha al-i'jaba wal ikbara, dan Al-Quran dapat membangkitkan ketakjuban, kekaguman mereka. Innahu yata'amalu ma'al arwahi wal afkari wal uquli basyariyah. Al-Quran itu berinteraksi atau memberikan pengaruh kepada ruh-ruh manusia, pada pikiran-pikiran umat manusia dan akal seluruh umat manusia. Wawadihun wawadihu imtiyaji misal hadil mu'ajizah ala al-ma'ajizal jismiyah. Dan sudah pasti bahwa mukjizat Al-Quran semacam ini yang bersifat ma'nawiyah dan nurhaniyah yang mengalahkan pemikiran seluruh umat manusia dan menundukkannya, itu mengungguli mukjizat para nabi sebelumnya. Itu tentang mukjizat Al-Quran yang bersifat abadi, yang bersifat universal. Al-Quran seakan-akan berbicara kepada kita, dan kita juga berbicara menimba ilmu dari Al-Quran, sehingga dikatakan Al-Quran sebagai mukjizat yang natiqah, yang berbicara. Itu saja bisa saya sampaikan pada malam ini. Nanti kita lanjutkan pada ayat yang ke-25 pada halaman 39 insyaallah. Mudah-mudahan kajian ini kita dapat pahami baik dan kita bisa mengenal keagungan Al-Quran yang sangat luas. Dan saya yakin ketika seluruh umat Islam dan khususnya para ulama Islam di seluruh dunia betul-betul memahami Al-Quran dengan baik dan jujur menyampaikannya dan mengamalkannya, pasti yang keluar adalah Islam itu satu, seperti Islam pada masa Rasulullah. Adanya terpecahnya Islam ini karena dua hal, atau salah satunya yaitu karena para ulamanya tidak memahami Al-Quran sepenuhnya secara utuh, secara kafah, atau yang memahaminya tidak menyampaikannya dan tidak mengamalkannya secara jujur. Tidak hanya dua saja syarat Islam itu menjadi satu, dan wahdah Islamiyah yang bersifat alamiah akan terwujud ketika para ulamanya betul-betul bima'andal kalimah memahami Al-Quran dengan baik dan secara jujur menyampaikannya dan mengamalkannya. Insyaallah kita akan menuju ke arah sana. Ini semua tugas para ulama. Ya, sekian saja, mohon maaf, mohon koreksinya, mohon diadakan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.